Jam 9 udah tidur. Iya, sama saya juga. Jam 11 bangun lagi. Sayang, aku tidur ya, izin tidur gitu. Saya butuh bapak untuk anak-anak saya. Halo guys, bergunjing kali ini sedang ada di Pet Park Bandung. Guys, bergunjing itu kerjaannya nyari tempat bawa jalan anjing yang memang hidden gem atau yang memang jarang. Tapi kali ini, kenapa di Pet Park? Orang mungkin atau kalian yang nonton, ya Pet Park memang tempatnya betul. Cuman kita dari bergunjing ngelihat saat ini Pet Park nggak seramai dulu. Dulu biasanya banyak yang nongkrong, bawa anjingnya atau hewan lain gitu. Cuman hari ini si kebiasaan itu mulai luntur. Makanya lewat video bergunjing kali ini kita pengen ngajak teman-teman untuk bawa jalan lagi anjing kalian ke Pet Park. Dan seperti apa Pet Park kondisinya sekarang, nanti kita akan jalan-jalan ke dalam. Tapi saya nggak akan sendiri, nanti kita akan ketemu trio kuek-kuek. Trio kuek-kueknya siapa? Kita langsung ke dalam aja yuk. Nah teman-teman, Pet Park ini sebetulnya dibuat di tahun 2014, November 2014. Selesai Desember 2014 juga. Terus diresmikan kalau nggak salah tahun 2016. Sambil dikelola sama teman-teman komunitas-komunitas pet. Di awal sih memang tamannya saat dikelola ya enak banget gitu. Cuman sekarang kondisinya kayak gini gitu. Tapi masih tetap oke buat teman-teman bawa jalan anjing. Petway-nya juga masih ada, kita nggak langsung ke tanah. Kaki anjing teman-teman juga nggak akan kotor gitu. Kenapa sih sampai teman-teman mungkin yang tadi dari komunitas tuh berhenti kelola, mungkin bukan berhenti ya, tapi berkurang intensitasnya ya semenjak pandemi. Memang kegiatan kita kan terbatas ya di area publik, jadi banyak yang mulai meninggalkan kebiasaan untuk nongkrong. Padahal biasanya di sini tuh dulu weekend jelas seru nih, kita bisa ketemu anjing lain, bisa ketemu teman-teman lain yang nggak cuman bawa anjing gitu. Jadi anjing kita bisa sosialisasi dengan baik gitu. Cuman semenjak pandemi kebiasaan itu mulai hilang, makanya kita pengen ajak lagi teman-teman. Ini lokasinya di tengah kota Bandung, gampang juga didatanginnya. Area parkirnya juga luas, nggak susah cari parkir. Dan kalau misalnya semakin banyak yang datang ke sini, semakin banyak juga kesempatan buat anjing kita sosialisasi. Dan yang pastinya ada pagar, jadi aman. Gitu. Yang trio kuek-kuek tadi mana yang janjian sama saya? Kita jalan ke dalam ya, kita cari mereka. Itu dia trio kuek-kuek. Siapa trio kuek-kueknya? Kita ke sana yuk. Halo. Nih, mereka bawa poodle juga. Ini seperti biasa ada tandem saya, Bapak Imam, dan ada Mbak Ane dan Mbak Ajeng. Mbak apa teteh sih ya? Adik. Halo. Aduh. Rame. Coyong. Apa kabar Bapak Imam? Ini saya udah janjian sama mereka, hari ini kita bakal keliling-keliling ya sampai malam kali ya. Pegang dulu mic-nya. Ini bawa siapa nih hari ini? Chanel dan Mopi. Cewek cowok? Ciwi-ciwi. Itu Dov, cewek ciwi Dov. Ciwi-ciwi sosialita. Ini Chanel berarti masuknya ke silver nggak sih? Yes, silver poodle. Tuh kan, berarti yang senang Korea nih sebenarnya wajib banget nih punya silver. Kita sambil keliling dulu. Sebelumnya udah pada pernah jalan ke sini nggak sih? Bawa anjing ke sini? Sudah pernah dong. Pernah ya. Berarti sebenarnya buat teman-teman yang di Bandung mah pasti tahu Pet Park lah ya.
Tapi sering nggak sih? Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri sih kurang seringnya ke pet park gitu. Kalau Ajeng gimana Jeng? Kalau aku ya tergantung situasi lah. Kalau cerah kadang kalau mau ngajakin anjing jalan-jalan aku bawa ke sini. Gitu. Itu intens apa kalau kalian bawa jalan? Jalan di sini atau jalan di luar? Jalan ke sini nih. Kalau ke sini sih jarang, apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Tapi terakhir kapan? Anda terakhir kapan? Kalau aku terakhir udah lama banget sama Kak Imam ya. Sekitar bulan tahun lalu. Oh, kemunculan aneh itu. Ah iya betul. Kemunculan aneh. Tahun lalu. Awal kemunculan Anda muncul dari Bawa tanah. Om. TikTok kan? Betul. Ketemunya di TikTok tuh lucu banget. Lagi live. Wah, Terus saya ajakin ke sini. janjian sini. Nah, dari situlah. Dia sekarang kan jadi namanya BO. Wangi kan sekarang. Namanya Wangi sekarang di Yang wangi. dunia peranjingan. dari live TikTok bisa Iya. Awalnya cuman 2 anjing, keempat, 5 Wow. gitu ya. terus. Ajeng juga ketemu komunitas di sini Ajeng. Iya, aku dulu ketemu komunitas di sini karena iseng bawa anak aku jalan-jalan. Terus kenalan, ngobrol-ngobrol, akhirnya diajakin masuk komunitas kan. Itu sebenarnya manfaatnya pet park juga kayak gitu. Teman-teman yang piara anjing sendiri bisa main ke sini ketemu komunitas anjing yang teman-teman piara gitu. Jadi nambah banyak temen ya Jeng ya. Iya, sama jadi banyak tahu juga kan, sharing-sharing di grup gitu. Tapi memang komunitas-komunitas anjing di Bandung banyak bermunculannya dari sini, Iya Pak. sih, kayaknya menurut aku berawal dari pet park Iya. semua juga sih. Makanya tempat ini legend lah. Karena kalau nggak ada tempat ini kan bingung juga kita yang punya binatang mau bawa kemana gitu, selain coffee shop atau lapangan gede gitu. Nah, itu karena itu waktu itu belum ada channel bergunjing. Kalau udah ada channel bergunjing tahu. Masuk Pak Eko. Jadi gini Jeng, nah channel bergunjing itu kita pengen kasih tahu spot-spot yang bisa bawa anjing yang memang sebenarnya nggak common dipublish sih, tapi bisa ke situ dan tempatnya juga yang kita pastiin tuh aman, enak buat bawa anjing gitu, nggak crowded. Ya. Makanya kalau teman-teman pengen tahu spot-spot bawa jalan anjing, terutama bawa jalan anjing di Bandung, tonton terus episode kita. Kita akan cari terus belusukan, belusukan. Wih, keren banget. Iya kayak kerbulusukan ya. Ini lagi belusukan nih. Ya, kalau area sebelah sininya mah udah mulai agak-agak ini ya. Kurang perawat ya. Nggak kerawat. Kalau sebelah sananya tadi masih oke, tapi kayaknya mah buat bawa jalan mah masih Masih oke fine. banget. Oke, Masih buat sih. tengah kota mah. Karena mungkin makin banyak ini ya tempat-tempat pet friendly. Betul. Jadi pet parknya dilupakan. Oh iya sih. Bener sih, bener. Ya kan? Sebetulnya startnya dari sini ya. Startnya dari Tempat sini. di Bandung tuh. Kan ada tail and tails ya. Oh iya masuk Iya kan? lagi. Transfer ya. Transfer ya. Tolong voucher kirim. Transfer ada tail and tails gitu. Jadi ya komunitas saya juga pindahnya ke sana sih. Pokoknya mah menurut aku pet park ini tuh cocok banget kalau kita yang rumahnya itu kecil terus nggak yang komplek. Benar. Kadang kan tetangga kurang suka ya. Dan kita harus sering-sering bawa anjing jalan. Nah ini cocok banget tengah Betul. kota gitu. Tengah kota benar sih. Cocok Cuman banget ya, lah. Lagi-lagi bakal autan. Iya. Tapi ini karena kita pagi sih, pagi. Jadi Saya mah celana Wajar. panjang guys. udah peeling ya. gitu. Kayak kita cari spot yang aman dari nyamuk. Buat, Oke. Ini ceritanya kayaknya seru-seru nih anu. Iya. Halo guys, kembali di Bergunjing. Bercanda bersama anjing. Anjing. Masih belum kompak kan? Iya. Amplopnya kurang tebal. Mau diulang. Gini. Bergunjing. Briefing dulu Kalau nanti gua ngomong bergunjing, nah kalian bilangnya bersenda gurau bersama anjing. Bersama gurau bersama. Kita ulang lagi karena talent kita pengen diputar. Iya, ngeblank. Roll aja. Oke, siap ya. Kembali di Bergunjing. Bersama gurau bersama anjing. Oke. Ya, Hafal ya. setelah belum sarapan kayaknya. Iya.
Aduh, ini jam 5:30 pagi nih. Bisa aja, Pagi Bapak. Morning person. Morning person banget ya. Jadi di dunia maya kita menutupi kebiasaan. Jangannya kita ya. Anggapannya seperti itu ya. Anggap aja seperti itu. Ini kita berempat mau ngapain ya? Ngopi. Ngopi dulu Pak, ngopi. Ya tadi habis kita putar-putaran. Sebenarnya lumayan ini sih area pet park kan luasnya hampir 700 meter persegi ya. Jadi buat teman-teman bawa anjing juga oke gitu. Terus luasnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil Kok juga. Bapak tahu sih luasnya? Tahu dong. Abis ngukur, Ah, apa iya. googling ya? Saya tukang macul dulu. Ini yang masang paving block siapa nih? Kenalan dulu kali ya. Iya. Sabu ya. Ibu jangan matiin karakter saya dong, Bu. Saya udah pakai kaos biar muda nih. Mending kita kenalan dulu. Tadi kan kita sudah sebutkan namanya ya. Terus mereka backgroundnya kayak gimana? Kenapa hari ini kita susah payah ngambil jadwal padat mereka ya di Bergunjing sih. Mami, ya Chanel. Oke, dari Kita kenalan sebelah dulu nama, ya kan? Iya. Status. Oh, baik. Status apa nih? asal Siapapun. asal sekolah. Kerjaan. Ya, pokoknya selengkapnya. Sok siapa dulu? Boleh dari Dari Ajeng. Ajeng deh, Ajeng. Hai guys, nama aku Ajeng. Aku berasal dari Pulau Bangka. Kok bisa sih jauh-jauh ke Bandung? Martabak. Iya. Kalian kalau suka martabak itu dari saya. Martabak di Bangka kan? Udah mirip kan saya dengan martabak? Kenapa lu nggak bawa? Yang manis atau yang asin? Oh, tergantung sih. Oke, aku di sini karena kuliah sih gitu. Dan kebetulan aku suka anjing, makanya aku ada poodle begitu. Yang dari sebelah sana SD mana? SD Suropati Kak. Kita dari enggak, bukan. Halo, aku Ariadna, mamanya Chanel dan Mopi. Aku dari aslinya mah Sumatera Utara, Medan. Cuman biasa lah ya, orang Batak suka merantau-rantau, lompat-lompat. Jakarta, Bekasi, Bandung, dan akhirnya. Kenapa Bandung? Karena adem, enak untuk anjing-anjing. Oh, Kok gininya kayak saya anjingnya? Untuk anjing. Untuk anjing-anjing. Kita coba nanti undang anjing juga dong. Iya, soalnya rada-rada kelakuannya mirip gitu. Maaf ya Bapak. Aduh. Nah, lagi pada sibuk apa? Sibuk. Kalau aku sibuk ngurusin anak-anak aja sih. Asli, bukannya kesibukan lu banyak ya? Sebenarnya sok sibuk aja. so sibuk. Pengacara, pengangguran banyak acara. Biasanya yang banyak duit gitu kayak Mam. Dia jualannya macam-macam, Pak. Waduh. Semua dihajar. Semua ya. Dopak Semua. aja belum kayaknya. Rencana gitu ya Pak. Nunggu partnernya Pak. Kan kita nggak akan ini kok nggak akan. Aduh, talenta. Partnernya ke sana Oh berarti iya, nantinya. betul. Tenang, Apa-apa. kita tidak akan bersaing. Saya Imam juga sama-sama dagang jaing ya gitu. Iya. Tapi selama partnership atau misalnya kita berkompetisinya sehat, kan enak Iya, kan. betul. Bahkan kita bisa collab ya hari Iya. ini. Iya betul. Kita betul. sebenarnya hari ini pansos bukan menang Pansos. jalan. Kebetulan kita sama-sama butuh ya. Coba tolong nanti yang mau kepo Instagram WC ini ya. Ya, tolong editor. Yuk, di dia yuk. Boleh. Anjing dah di dia. Kepoin Instagram Dia Piazza. Kalau Ajeng sibuk apa? Kalau aku kebetulan aku udah selesai kuliah. Untuk sekarang aku Lulus ya. Bukan menyelesaikan. Bukan selesai. ya doakan saya tahun depan wisuda ya. Oh, oke. Lulus nanti, guys, Amin. Nanti kalau mau ngasih buket boleh banget. Oh, itu ternyata ditunggu-tunggu. pancingannya. Itu yang berdiri yang bulatnya segitu yang hitam gitu. Iya, boleh banget. Saya menerima hadiah dalam bentuk apapun. Terus selain itu, Untuk sekarang aku nyanyi di bar begitu. Jadi kalian yang mau nongkrong bisa kontak I begitu. Masuk. Pak Eko. Oh, kalau mau ajib-ajib sama kakak aja. Iya. Masuk. Kita kumpul-kumpul nggak cuma di komunitas tapi di luar komunitas Iya malam. dong. Oh, ajakan ini, Pak. Ini ajakan. Tolong disensor. Kan kalau pagi kita ngopi-ngopi.
Kalau malam Soalnya Pak Imam Kopi saya uci. jam 9 udah tidur Pak Iya Imam. sama saya juga. Jam 11 bangun lagi. Emang suka gitu sih Pak. Emang suka gitu. Kalau sayang kamu, aku tidur ya izin tidur gitu. Iya. Jam 9, jam 11-nya udah nggak tahu kemana. Bohong kan? Tidur Lu kan? pernah digituin ya? tidur, HP-nya mode sleep. Nggak sih sebenarnya gue yang gitu. Wow. Nggak ya nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi Jangan nggak ditiru, boleh jangan ya. ditiru. Ane mah pengacara. Ya pengacara. Pengangguran banyak acara, Pengangguran banyak acara. banyak jualannya. Ya banyak. Kalau aja nunggu wisudaan sama nyanyi. Iya. Udah itu aja. Dan ngurus jaing ya. Betul. Oke. Ngurus anak sih. Ngurus Single anak. parents maklum. Anak 3. Anak tiga. Aduh, ini pancingan ini guys. Saya butuh bapak untuk anak-anak saya. Cari bapak. Yang mau daftar lewat gua nggak bisa. Mau nggak diolah anjing. Udah tahu kan Instagramnya tadi langsung DM aja ya. Aduh ini kameramen senyum-senyum nih. Ibu-ibu, ini channel anjing. Biro Jodoh. Kenapa jadi Biro Jodoh? Kan bisa jadi nanti ada papa-papa yang punya poodle juga atau punya anjing yang manly Karena bisa. anjing juga butuh papa. Oh, iya. Bukan Betul. hanya mama. Oh jadi kriteria papanya cari yang punya anjing juga. Iya, Yang sayang kita pengen yang sayang anak. Bi, punya anjing dulu lu. Dia kameramen anjing tapi takut anjing. Waduh. Sini Om gitu sama Chanel. Tuh. Kam. Lanjut Pak. Kalau ini apa? Ana piara berapa di rumah berarti? Ada 4. 4. Kalau Ajeng? Aku ada 3. 3. Apa pudel semua? Kalau aku poodle semua. Kalau aku ada Alaskan Malamut, Welsh Corgi, sama 2 poodle. No. Karena hari ini topik kita ceritanya pudel ceritanya. Ngomong-ngomong kenalin. Ini Bapak Ujang Wagerodo Supatman. Yang bayar dong. Ini pudel saya. Lupa, gua bawa anjing. Aduh, Bapak ya. Ini Rudolf. Bapak. Nanti kita juga akan explore sama Rudolf karena sebenarnya ada beberapa tempat di Bandung itu pet friendly, boleh bawa anjing, tapi kadang anjing gede juga kayak kemarin ya di episode kita yang kemarin di Baksil itu anjing gede nggak bisa masuk semua area. Makanya kalau bawa anjing kecil kemungkinan lebih bisa masuk ke semuanya ya. Karena kan ada aja memang kelakuan oknum-oknum Iya, bawa jalan anjing. Tapi kalau ada pipis pup nggak dibersihin gitu. Kalau yang di sini enggak ya? Kalian Banyak kan terjadi ya? di pet park. Kan ini pet park Pak Haji. Iya, banyak terjadi di sini. Oh. Orang-orang yang seperti itu. Bahkan dijadiin toilet anjingnya. Waduh. Makanya terakhir-terakhir pet park kan udah nggak ada yang ngurus Pak sebetulnya. Sudah tidak ada komunitas yang mau datang ke sini karena ya Tapi itu. sekarang udah mulai bersih Sekarang lagi udah lah mulai ya. bersih lagi. Jadi tolong teman-teman kalau yang nanti mau bawa jalan anjing ke sini titip jaga kebersihan baik kotoran anjingnya dan sampah-sampah kalian juga harus diambil lagi gitu. Jangan tinggalkan apapun kecuali kenangan dan jejak kaki. Anak outdoor banget ya akhirnya. Anak senja ya. Jangan Di setiap janganlah. podcast kita kita selalu sediain asbak sendiri, lalu tempat sampah sendiri. Nah, pokoknya kita juga ngejaga karena kebersihan. maksudnya ya asbak kecil ya terus sekarang tempat sampah tinggal bawa trash bag. Iya, betul. Simple ya. Betul. Nanti kita tinggal bungkus, bawa, tinggal buang nanti di rumah. Tong dikekepan di kamar ulah piceun. Siapa yang di sini masih suka meluk sampah? Mantan gitu. Bapak jangan gitu. Mantan gitu-gitu juga pernah indah di hidup lo. Nggak boleh gitu, nggak Baik, ya. boleh. Berarti kalau dia banyaknya alumni ya. Iya. Alumni, bukan Oke. mantan. Kalau buat Udah kita bahas jaing lah. Jangan bahas Bahas jaing. Nah, si pudel sendiri, kenapa kalian pilihnya piara pudel gitu? Kalau aku sih karena satu bulunya tuh nggak shading kayak kebanyakan anjing yang lain. Terus dia clingy, aku suka yang clingy gitu. And then dia baik sih. Kala kelingi teh sok Manja. tengati penonton saya. Manja, aku suka dimanja. Oh, Gitu. Kalau Anda Sama sih, lebih ke bulunya itu kan tipe yang non alergenik ya.
ya. Jadi bagi aku tuh alergi sama yang bulu-bulu gitu. Jadi poodle tuh bagus, cocok di aku. Terus ya nggak munafik sih, kayak aku tuh poodle tuh cakep gitu kan, kayak terus kayak sosialita gitu tuh kayak poodle gitu. Makanya ada silver poodle gitu-gitu. Jadi kayak menaikkan style hidup gitu. Oke. Bercanda guys, bercanda. Lucu, pokoknya lucu. Karena lucu. Ya memang lucu sih. GoPro Body ada, berarti sekarang poodle gue ada berapa? 1, 2, 3, 4. Wow, banyak banget. 10, 100, Enggak, 50. ada 5 ekor. Awalnya satu memang buat agility, terus kan memang thank you. Emang poodle tuh aktif, terus Pintar cenderung juga ya, Pak? cenderung sangat mudah dilatih. Kalau kita bicara golden sama poodle, lebih mudah melatih poodle. Gitu. Kalau kan orang banyak bilang golden gampang dilatihnya gitu, poodle lebih gampang lagi. Yang jadi perkara si temperamennya tuh kita harus jaga gitu. Kayak tadi kan anjingnya manja, ya kita manjain tapi jangan terlalu manja. Kalau udah terlalu manja, bicara latihan ini mah ya, mereka juga jadi agak keras kepala. Betul. Gitu. Cuman overall sih semanja-banyaknya poodle itu masih tetap gampang dilatih, Pak Imam. Mereka menyenangkan, mereka selalu senang kegiatan. Kadang kan ada anjing yang mau latihan bete apa. Kalau poodle tuh kebanyakan gitu, hampir 90% tuh happy go lucky ya? aja. Keluar tuh. Dan mereka senang banget interaksi sama manusia. Betul, Gitu. banget. Terus kalau menurut catatan orang bilang anjing terpintar di dunia itu border collie kan. Yeah. Nah, keduanya tuh PhD. poodle. Keduanya. Kalau kata orang border collie PhD, kalau poodle master degree. Master Yeah. degree. Tapi memang salah satu wishlist saya Pak ya. Saya kan nggak suka anjing kecil. Tapi kalau poodle boleh lah. Oh, baik. Mulai Aduh, teracuni Aca, ya. kamu harus dengar Aca. Kamu nggak disukain Aca. Bahaya. Aduh ini Aca, ini menebar isu lagi nih. Aca. Mulai Udah kamu teracuni. ngambek aja Aca. Tapi ya maksudnya kita bukan ini ya, tapi memang poodle termasuk anjing kecil yang menyenangkan, gampang dipiara, Betul. groomingnya juga gampang gitu. Yang nggak disangka itu poodle itu sebenarnya salah satu ras tua. Oh iya? Iya, dari zaman kerajaan Roma itu udah ada catatan gambar anjing yang serupa sama poodle. Aku baru tahu loh. Lebih ke giant gitu nggak sih Pak, atau gimana sih? Iya, bedanya? di saat itu masih gede, Yang gede ya. gitu kan. Yang miara Hercules atau masa anjing. Hercules merahnya poodle. Hercules kemana? Bawa jaing. Kan gak cocok banget ya. Jadi mungkin saat itu poodle standar gitu. Jadi ada salah satu koin mata uang Roma itu gambarnya anjing serupa poodle. Wow. Makanya catatannya disebut salah satu ras tua. Dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman dimuliabiakannya sebetulnya di Jerman. Jadilah kayak poodle yang sekarang kita banyak lihat. Oh, Gitu. baik. Yang lucunya Jerman kan sama Prancis dulu musuh gerot tuh. Tapi di anjing poodle ini dimuliabiakannya di Jerman, justru yang paling jadi favorit tuh di Prancis. Bahkan sampai jadi anjing nasional. Gitu. Padahal awal lahirnya tuh di Jerman, cuman yang mereka jadi anjing nasionalnya di Prancis. Jadi cocok banget ya, Prancis negara sosialit ya, anjingnya Iya, poodle. fashionable, cocok Sama yang emang. dikatakan aneh. Kalau saya kelas pekerja cocoknya kadal kayaknya. Buaya. Buaya. Jangan kata terlarang. Benar. Gitu. Oke, Terus lanjut. perawatan Saya sambil nyeduh kopi. Pak. boleh, Oh, boleh. Perawatannya sendiri sulit tidak? Huh. Kalau perawatannya sendiri tuh sebenarnya ala bisa karena biasa ya menurut aku. Yang sulitnya itu adalah, tapi lama-lama bisa jadi terbiasa, sisir. Bulu. Jadi kalau Miss Poodle ini tuh kan lebih cenderung keriting, wave ke keriting ya. Nah kalau ini mah kebetulan memang anak aku dia rada-rada wave, nggak yang keriting banget gitu kan. Kalau misalnya nggak rajin disisir setiap hari, itu bisa langsung gimbal parah. Gimbal parah. Jadi untuk mengantisipasi gimbal parah, seperti anaknya dia yang sekarang ini,
Daripada harus dibotakin ya, jangan sampai dibotakin, kan kasihan kan. Nah, lebih baik kita menyisir setiap hari disisir. Harus setiap hari tuh? Harus setiap hari. Kalau enggak mudah gimbal, karena kenapa? Keriting gitu. Keriting, Lebih betul. ke situ sih untuk maintenance kalau pudal. Tuh seperti kalian itu. yang rambutnya keriting sering sisiran guys. Gimbal harus botak. Iya, itu. Kalau dari Ajeng, perawatan Jeng. Perawatan ya itu tadi, kalau misalkan mau punya poodle dan mungkin nggak bisa sering nyisir, lebih baik agak dipendekin sih bulunya. Dipendekin. Memang nggak bisa selucu boneka gitu, tapi ya itu resikonya. Kita harus bisa bener-bener tiap hari tuh nyisirin terus kalau emang pengen dianya jadi gembul kayak si gemas di depan gitu ini ya. Bulat gitu bulunya teh ya. Jambul kasih Nah, istiwa kalau itu. kata para Anjing, pudel-pudel. jambul kasih istiwa, anjing. Gitu. Catatan anjing saya nggak ada yang gendut ya, anjing saya ideal. Oh iya. Soalnya kayak ownernya. Sesuai ya. Terus kalau ngemandiin berapa hari sekali? Bagusnya Kalau aku sih biasanya sebulan 2 kali cukup sih. Yang penting gimana aktivitas si anaknya aja. Kayak misalkan dia emang sering outdoor ya mungkin jadi agak lebih sering dimandiin. Tapi kalau nggak terlalu sering keluar kayaknya aman-aman aja. Kalau cuma main-main di dalam rumah sih aman-aman aja. Kalau sering keluar malam, Itu mamanya. Itu mamanya. Anaknya kan ditidurin dulu biasanya gitu. anaknya tidur dulu. kalau ngasih makannya Kalau untuk aku campur sih, jadi kadang ada makanan basah, ada makanan kering juga, sama ada snacknya juga karena biar dia nggak gabut aja sih gitu. azan, kita break dulu ya. Guys, tadi kita kepotong azan ya. Iya. Gitu. Nah, tadi itu soal makan ya kalau Ajeng ya. Kalau ini nih, Anda yang saya tahu dia ada berdaging juga nih. Ada produk yang beliau jual juga makanan. Enggak. Enggak ada makanan. Lah, Yang dijual apa kalau produk anjing? Susu kambing Oh, dan oh. baju anabul. Oh, kalau makanan gitu Makanan nggak ada. belum ya? belum. Oh, menjelang berarti. Nah, Ke Instagramnya boleh langsung di follow di baju anabul. Emang namanya baju anabul biar gampang ingatnya. Dan susu kambingnya di Mopi Got Milk. oh, Mopi nama dia. CEO-nya. Oh, Lagi tidur CEO-nya biasa. Lagi anteng Bos. dia. Lagi anteng. Emang cuacanya enak sih buat Nah, tidur. kalau Anda kan beragam nih. Di rumah anjing ada yang gede, ada yang kecil gitu, ada yang segede gini, sama yang segede gini. Apa? Kalau bicara ngasih makan pudel sama anjing yang lain, apa? Lebih ekonomika secara ekonomis atau sama aja lah atau gimana? Kalau aku tergantung ekonomi. Kadang naik, kadang surut. Jadi makanannya juga gitu, tergantung. Kadang naik, kadang surut. Nah dulu awal-awal pelihara itu tuh ya semua orang gitu ya, kayak FOMO ya kalau kata orang. Wah harus yang merek ini gitu. Dulu gitu. Vitamin ini, vitamin itu gitu kan. Dan akhirnya boncos guys. Oh, lu ikutin. Segala Ikutin dicoba. semuanya, brand yang paling-paling gitu udah pokoknya kan, semua diikutin. Lama-lama punya gue Alaskan Malamut, Corgi 2 semini kan, boncos, lumayan. Bisa habis berapa juta per bulan kan, 5-10 gitu kan. Buset. Serius? Serius, itu beneran. Tapi ya, Malamut juga cukup Iya. banyak sih gitu. Oke, terus Karena aku juga dulu salah kan, cara kasih makannya kibelnya harusnya cuma berapa gram. Aku sehari itu bisa sekilo. Sekilo dua ke Malamut. Malamut saja plus daging. Plus daging. Jadi kayak dulu kan ada nggak usah disebutin lah ya brandnya. Satu brand tuh kan 12 kilo itu kan harganya 1,5 something ya. Nah, itu tuh cuman bisa seminggu doang aku habisnya. Oh my god. Iya. Iya, apalagi dulu masih papis kan. Jadi emang harus banyak makan. Betul, kayak kalau papi sih betul. Jadi kalau sekarang, nah itu gunanya kok berkomunitas guys. Gunanya berkomunitas, kita bisa saling sharing. Betul. Mana aja yang bisa do or don'ts-nya atau makanan yang baik dan benar. Jadi yang mahal pun belum tentu baik juga kadang. Yang murah belum tentu jelek juga. Pokoknya bisa Disesuaikan sama disesuaikan, porsi kita. Terus betul. ya itu makanya kasih makan pun ya kita pasti pengen kasih makan yang terbaik lah. Benar. Cuman
yang terbaik itu kan mungkin teman kita dia bisa kasih buat dia yang paling mahal yang paling baik. Cuman Yeah. kan kalau menurut gue pribadi yang terbaik buat anjing kita juga harus yang terbaik buat kita gitu. Jangan sampai piara anjing ini jadi beban. Benar. Kalau gue lebih nyari dog food itu kecocokan sama anjing gue, terus juga kecocokan si ingredientsnya Iya, gitu. Terus ini kalau setiap gue beli dog food jadi gini. Oke, ini katakanlah dog food harga 800.000 sekian gitu. Gue akan bisa beli dog food ini dalam 6 atau 7 bulan ke depan nggak? Gitu. Kalau gue masih bisa dan budgetnya masuk, nah itu dog food yang akan gue pilih. Kalau gue nih, kalau saat dulu masih piara anjing sendiri pribadi kayak gitu. Tapi kalau waktu itu memang, kayaknya mah cuman bulan ini bisa, mending cari yang harganya agak di bawah tapi kandungannya nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi piara anjing itu sebenarnya tidak seanjing itu gitu. Tapi ya itulah, kalau misalnya kita sering ngobrol, sih, sering benar. main kan jadi tahu jadinya. ya sama bukan yang lebih jago lah, mereka yang piara lebih dulu dari kita. Lebih pengalaman. Betul, tuh. Makanya diceritain nih pengalaman mungkin ada teman-teman yang nggak sempat keluar kan ya jam. Pengalaman kalian sebetulnya kalau untuk piara poodle suka duka nestapa laranya apa nih? Nah, iya benar. Gitu. Biasanya kalau baru pelihara kan suka ada masalah lah, kerepotan gitu. Apa? Kalau aku kerepotannya karena first time aku pelihara poodle itu aku semi adopt. Jadi kondisinya itu dia scabies seluruh badan, terus jamuran juga, dan pokoknya banyak kulit dia tuh yang luka-luka, korengan gitu. Itu aku cukup PR banget ya waktu awal-awal aku melihara dia, dan untungnya dia juga mau survive. Akhirnya seiring berjalannya waktu, dengan waktu 6 bulan dia jadi bagus dan sehat lagi gitu. Suka dukanya ya kalau misalkan kalian yang dulunya seperti aku, budget anak kosan ya, zaman saya masih kuliah kan masih uang dari orang tua, tapi saya karena suka anjing dan saya udah sayang juga, itu tuh ya paling kalau lagi nggak ada uang, gimana caranya bisa berbagi makan tuh bareng berdua gitu. Tapi benar sih itu. Itu benar. Dan Poinnya sih. yang penting kita bisa kasih sayang sama dia, dan sebisa mungkin kalau udah memutuskan untuk punya anjing, kita harus bisa komit ya, karena dari experience aku yang semi adopt ini, dia tuh bener-bener ketakutan ketika aku tinggalin, karena mungkin dia punya trauma dipukul atau dia takut kehilangan begitu. Gitu ya jadinya. Kalau dari aku sih seperti itu. Kalau dari Ane. Kalau dari aku susah apa sih yang poodle pertama kali? Kalau kan pertama kali itu yang gede ya. Alaskan. Nah bedanya kalau mereka mah aku nggak tidur bareng, jadi ya udah tinggal di ruangan, atau aku pro kandang ya guys, jangan hujat, oke? Aku pro kandang. Jadi kalau mereka mah nggak apa-apa, anjing gede gitu, diem gitu, nggak berisik. Nah kesusahan aku adalah nih yang berdua ini nih, gak bisa di kandang sama sekali. Aku bingung sampai hampir frustasi. Dan aku tuh sebenarnya tipe yang gak suka anjing tidur di tempat tidur bareng aku. Awalnya seperti itu, jangan dihujat guys. Kita sama sih. Nah seperti itu. Aku udah coba, mungkin akunya yang kurang paham ya cara melatih gimana dan lain sebagainya. Nah makin kesini tuh, dan ternyata emang jadi sayang, dan ya udahlah anjing kecil ini jadi, tapi tetap jadi tidur bareng. Akhirnya diterima. Cuman tetap sih sampai sekarang itu tetap pengen diajarin tuh supaya mereka bisa tidur sendiri, kalau bisa jangan digabungin gitu. Nah, ini fungsinya kita ngobrol ya, Pak, sebagai orang yang jero di bidang anjing. Gimana tuh sarannya? Apa nih? Saran Buat apa? yang ya Ane kan tadi pengennya mah anjingnya yang kecil-kecil ini bisa terpisah lah, nggak tidur bareng di kasur. Gimana bagusnya? Sebetulnya itu juga bisa terjadi sama siapapun ya, jadi bukan salah Anda juga. Saya pun ada beberapa anjing yang memang punya anxiety gitu, cuman itu bisa diatasi, itu bisa
bisa dikategorikan gejala separation anxiety. Tapi kalau separation anxiety itu yang udah parah tuh sampai wah pintu digaruk-garuk, dijebol apa segala macam, terus berisik, melolong. Tapi kalau masih ya itu mulai gejala. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ada problem ya mengenai separation anxiety. Kadang bingung ngatasinnya. Sebetulnya separation anxiety itu nggak bisa diatasi tiba-tiba gitu. Jadi langsung tiba-tiba dipisahin nggak bisa. Itu kayak lagi sayang-sayangnya terus diputusin. Wah, anjing, pedih bos, pedih aja. Jadi iya, tarik ulur dulu teman-teman, tarik ulur. Bahaya juga Pak, tarik ulur kayak layang-layang. Iya. Nggak, maksudnya gini, jadi kayak kita mulai berpisah dari mereka tuh bertahap tuh kayak gini. Misalnya kalau misalnya kita pengen mereka stay di kandang atau mereka stay di kamar yang kita sediakan gitu, itu hari pertama sampai hari ketiga itu 5 menit mereka di dalam, keluarin. Nanti hari kedua gitu mereka di dalam, keluarin. Nanti per 3 hari durasinya naik. Kalau naik sampai biasanya setelah 2 jam mereka trust gitu, itu udah aman. Cuman kalau saya pribadi itu per setengah jam itu mulai kayak gini. Misalnya udah nyampe durasi setengah jam nih gitu, itu mulai ada trigger lain. Jadi mereka di kandang setengah jam, di kandang udah diam. Nah mulai udah setengah jam diam, buka pintu, nyalain kendaraan gitu. Nanti matiin, tutup pintu, datang lagi. Anjing kan biasanya begitu kita buka pintu mulai nih. Iya benar. Nah kita pura-pura kayak mau pergi tuh. Pura-pura kayak mau pergi, nggak jadi. Simulasi berarti ya? Iya, disimulasiin sampai akhirnya ke titik yang keluar, nyalain kendaraan. Itu kendaraan keliling aja dulu, keliling 5 menit, balik dia masih tenang. Oke nih, besok bisa gua tambah. Keliling lagi 10 menit, masih tenang. Oke, 15 menit, setengah jam dari situ udah kita aman. Nah itu tapi memang anxiety itu harus dihilangkan pelan-pelan. Ketika nanti teman-teman nambah durasi, begitu naik ke 20 menit, anjing kita mulai panik, mundur lagi, kasih mereka waktu gitu. Karena ada yang bisa berhasil dalam Waktu yang cepat. Iya, waktu yang cepat, seminggu 2 minggu. Ada yang memang lama gitu. Tapi memang kalau masalah behavior itu nggak bisa instan, harus dikit-dikit. Juga nggak mustahil sih, sangat-sangat bisa kok. Makanya di ProTrain itu sebenarnya dulu kita mau ilangin nih si program boarding, tapi kita tetap punya program boarding itu karena masih banyak yang masih susah ngatasin anxiety. Makanya boarding itu selain si anjingnya belajar mandiri, ownernya juga belajar mandiri. Betul. Gitu kan. Yang biasa punya anjing di rumah biasanya kalau lagi di dapur terus kedenger suara kuku, itu yang paling dikangenin pasti. Iya. Anjing datang ngikutin kecek anjing gua datang nih. Iya enggak? Nah, tapi hal kayak gitu saat anjing di boarding juga kadang anxiety juga bukan dari anjingnya, dari orangnya. Betul. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu latihan bersama gitu. Kalian sama anjing kalian tuh harus belajar mandiri, tapi bukan berarti terpisah ya gitu. Mandiri, saling percaya. Saat kalian gak bareng, kalian juga baik-baik aja. Anjing kalian juga tahu kalian gak kemana-mana, dan kalian juga harus percaya anjing gua juga fine gitu. Kalau kalian mikirin terus, khawatir terus, itu yang sampai hari ini belum bisa gue jelasin sebetulnya. Si kangen kita tuh nyambung. Percaya nggak percaya loh. Ketika kita mikirin anjing tuh ada aja. Jadi kalau kitanya relax, ya mereka juga relax aja. Percaya nggak percaya, tapi itu terjadi. Kayak ada owner yang boardingin di ProTrain, ownernya dia nanya wajar. Tapi kalau ada sehari tuh bisa 3 kali nanya, ini gimana gitu. Itu biasanya saat anjingnya latihan, itu jadinya anjingnya susah makan. Terus pas latihan celinguk nyariin ownernya gitu, itu nyampe. Tapi kalau yang ownernya relax, ya mereka dapat kabar, mereka nanya kabar gitu, anjingnya juga relax gitu. Berkaitan berarti. Itu benar, tapi itu benar ada. Maksudnya kalau itu mau bullshit lah. Ini saya yang sehari-hari Pak Imam ngurusin anjing orang gitu. Kelihatan yang orangnya terlalu kangen, anjingnya juga jadi anxiety. Itu munculnya juga bukan dari anjingnya sendiri, kadang dari orangnya. Jadi kadang tercipta karena ownernya sendiri ya.
Iya, ya kan anjing itu produk apa yang kita lakukan. Betul. Jadi apa yang terjadi di anjing kita sebelum kita nyalain anjing, kita dulu Iya bener. gitu. Banyak orang. Jangan nyalahin tetangga. Tetangga lagi diam lagi ngopi, gara-gara lu nih. Nggak ada urusan gitu. Terus kalau pudel kan identik tadi lu bilang sosialita. Ya kan identik begitu ya. Kalau buat kalian sendiri lebih seneng ngajakin anjing lu main ke mall, ngafe yang bersih-bersih lah gitu sosialita ya, atau kegiatan outdoor pudel asik dibawa nggak sih? Menurut aku pribadi itu tergantung orangnya masing-masing ya. Oke. Nah, kalau aku sendiri tuh bisa lah tengah-tengah. Bisa ngemol-ngemol ngopi-ngopi cantik bawa pudel. Tapi aku tuh emang karena jiwa karakternya suka outdooran, si paling outdoor, Pak. Jangan salah. Pudel itu tuh paling jago loh trekking. Oke. Walaupun anjing kecil dia kuat banget trekking. Waktu itu aku bawa dua kucrit ini ke Upas Hill. Akunya yang capek, 6 jam perjalanan PP, tek-tekan 6 jam. Ini kuat banget. Lebih kuat mereka daripada anjing gede, daripada aku bawa Alaskan sama corgi aku. Ini lebih kuat. Jadi gitu sih kalau aku. Kalau Ajeng. Kalau aku sih gimana mood ya, cewek. Ya kalau lagi pengen foto-foto cantik, kita pergi ke mall atau enggak ke coffee shop. Cuman aku juga emang anaknya suka olahraga. Jadi aku seneng datang ke tempat outdoor kayak gini sama hiking juga bareng mereka. Kalau aku biasanya di trek yang agak kecil, aku biasanya ke Dago. Yang Pinus. Ya. Nah, ke situ biasanya kita pergi jalan-jalan bareng. Satu direkomendasiin Dagonya sebelah mana ya? Sebelah mana nanti? Boleh. Ini apa? Ya nanti kita sambil minta di-guide-in ke sana ya. Boleh. Nanti kita Nanti kita bisa pergi bareng juga loh. Iya Janjian dong, lagi, oke. mumpung ini campersnya aman. Nah, tapi ya outdoor itu seharusnya meningkat. Betul. Makin apa? Toh di Bandung juga spotnya banyak. Betul. Enak banget di Bandung. Rencana ke Jaya Wijaya kapan? Aduh, Papandaian lawe. Saya nggak Tapi ini papandaian. Pak Imam tadi menarik yang apa Ana sampein. Mereka kuat banget di outdoor karena sebetulnya awal diciptakannya di Jerman si pudel ini kenapa bulunya dibuat keriting? Kenapa? Gitu karena supaya mereka bulunya tidak mudah supaya suhu tubuhnya tetap terjaga dengan kondisi bulu kayak gini dan ketika mereka basah itu mudah kering. Gitu karena dulu pudel sebelum kecil ini ya waktu awal di Jerman mereka juga kerjaannya sebagai retriever. Oh gitu. Iya, kok di episode yang kemarin kita kan bahas Labrador Retriever tuh. Nah, pudel itu dulu yang standar ya, kita bicara yang standar, mereka juga retriever. Gitu. Terus kenapa bulunya kayak gini? Supaya kalau habis di rawa atau di kolam-kolam mereka ngambil hewan buruan, bulunya tuh lebih gampang kering. Kan berburu tuh nggak oke ini langsung blower nggak mungkin kan. Mereka pindah titik. Nah, kalau bawa pudel untuk kegiatan outdoor sebetulnya menyenangkan karena bulu mereka tuh didesain supaya gampang kering. Terus juga kalau jangan takut mereka akan kena ranting-ranting kayu tajam karena bulunya bisa menolak. Jadi sebagai penolak bala. Iya, ternyata pudel ini bukan cuma anjing gendong-gendong tapi anjing outdoor. Bedanya dengan pudel standar kan hanya beda di ukuran ya. Concern kita mah kalau stamina kayaknya mereka oke gitu. Cuman kalau mau bawa anjing kecil ke tempat outdoor, saya selalu perhatikan Cuaca. bukan cuaca. Saya selalu perhatikan daerah atas. Di pohon atau di angkasa gitu, di langit angkasa. Karena gini di kita kan area-area outdoor atau tempat-tempat yang buat hiking tuh masih ada keluarga dekat kita ya. Masih ada monyet gitu. Nah, anjing kecil gini tuh mereka bisa dengan mudah datang lari cabut. Jadi itulah salah satunya kalau bawa anjing kecil ke tempat hiking apalagi yang dekat dengan alam, sebaiknya mereka nggak lepas dari kita gitu. Kalau pegel
pegangin itu kita bisa ikat gitu, atau cari list yang memang bisa diikat. Jadi kalau ada apa-apa anjing kita masih bisa kita tahan, itu satu. Terus yang kedua juga kalau ada burung elang mending gendong. Iya benar, benar. Karena di kita di Masih. Bandung masih ada loh. Tidak kepikiran saya sering off list di hutan. Kalau dicomot kan, Iya, Karena nggak mereka kepikiran. ngelihatnya kelinci gitu, kayak kelinci. Iya sih, benar-benar. Jadi ini juga yang kadang teman-teman yang suka bawa hiking ke alam lupakan kalau anjing kecil, kalau sekiranya lingkungan aman, oke. Tapi kalau misalnya kita udah mulai dekat alam, ada monyet atau misalnya ada burung yang terbang di atas, karena elang itu kita lihat kayak kecil gitu. Iya sih. Padahal gede Badagnya. banget. Badag gitu. Jadi Nggak nyambar aja. mending tetap kita pakai list betul. gitu, mau pakai choke mau pakai harness. Yang penting mereka tetap bisa kita jangkau, itu sih gitu. Jadi catatannya itu, kalau mau bawa poodle bisa dibawa outdoor, bisa dibawa activity outdoor. Mereka juga aman di lingkungan outdoor, hanya tidak amannya dari itu aja. Iya. Predator Mangsa, ya. gitu. Rantai makanan, guys. Nah, punya pengalaman Cerita unik. cerita unik atau trip menarik nggak sama Ini poodle pernah dibawa kalian? manggung nggak? Nah, Eta, halus tuh pertanyaan. Pernah nggak? Kalau manggung sih nggak pernah, cuman kalau cerita unik, saya pernah kehilangan poodle saya 2. Waktu itu lagi dilepas di halaman rumah. Padahal itu masih pengawasan saya, cuman karena lagi makan, tiba-tiba hilang. Itu 1 minggu nggak ketemu. Dan yang ngebantu anak aku ketemu itu dari komunitas. Kau ketemu lagi nih? Ketemu, jadi waktu itu ada yang jual di Facebook. Tiba-tiba langsung ada yang laporan itu di grup, ini kayak si Kola bukan, dia bilang gitu kan. Wah, itu gue langsung bener-bener saat itu juga, karena posisi lagi di Jakarta ya, itu gue nyuruh temen gue untuk langsung datang, make sure, dan bener waktu itu udah pindah tangan. Waktu itu udah pindah tangan. Jadi saya waktu itu cari yang tangan pertama. Yang ngambilnya. Iya, yang ngambil yang pertamanya, karena yang Jadi satu masih diambil di di situ. rumah apa kabur? Diambil. Karena di waktu rumah. kita tanya orang-orang warga di sekitar, itu ada bapak-bapak yang bawa gendong dua-duanya gitu. Berarti lagi lu umbar di halaman kan? Iya, tiba-tiba mungkin dia rayu-rayu atau gimana, Iya, kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, anjingnya. Friendly banget. Murahan ya. Nah, terus waktu itu udah lapor ke polisi, kita alibinya mau COD segala macem. Dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Tapi ya demi ketemu itu gimana pun caranya, datang. Waktu itu aku bawa surat laporan kehilangan sama surat ininya dia. Akte, iya, stambumnya dia. Dengan adanya itu kan kita bisa make sure juga kan Ya, itu beneran anjing kita gitu. Ditanya-tanya-tanya, dia bilang dia dikasih saudaranya 7 bulan yang lalu. Padahal hilangnya baru seminggu ya. Terus karena aku udah nggak mau lama-lama basa-basi, aku langsung bilang, "Bapak tahu nggak kalau ini anjing saya?" Aku bilang gitu. Orangnya langsung kaget dong. Terus gue langsung ituin aja surat-suratnya. Ini ada surat laporan kehilangan, sama ini ada stambumnya. Gue bilang, kalau nggak percaya bisa dicek aja nomornya sesuai dengan yang ada di telinganya. Karena Masih tato. iya, awalnya masih tato, jadi bisa langsung dicek nomornya Ya, di telinganya itu. Terus aku langsung bilang dong, kalau misalkan bapak mau di harga yang pertama, saya nggak mau karena ini anjing saya, gue bilang gitu kan. Tapi karena bapak udah kasih makan dia, paling saya ganti uang pakan. Dan ujungnya dia nggak mintain itu, saya langsung bawa aja, langsung bawa Ya, balik. tetep Ajeng tuh masih pengen win-win solution lah ya. Iya, betul. Biar sama-sama enak. lah ya. Betul. Tapi Itu akhirnya sih. dua-duanya bisa diambil lagi. Untungnya itu masih balik, saya tiap hari nangis. Aja seminggu ya? Seminggu. 3 bulan. Wah, kok bisa? 2 ekor. Baru ketemu. Anjing yang Raski mana? sama Monik. Oh, Monik. Raski ketemu 2 bulan setelah hilang. Wow, Monik 3 bulan. Bulan, buset. itu keajaiban banget sih bisa ketemu. 3 bulan Pak Imam. Saya 9 bulan di kandungan ibu. Oh iya, sarua ya. Kami. Sama akhirnya ketemunya di Facebook. Serius? Iya.
Tapi emang rata-rata black market tuh Facebook sih. Facebook benar. Itu aja dijual beli burung bukan anjing waktu itu. Manuk naon ieu anjing. Kalau anu tadi aing nanya. Itu Gimana? yang Pengalaman. Tapi ada insight katanya Ana pernah charter satu pesawat buat bawa anjing. Anjing itu pesawat gila pribadi gitu. Pakai jet katanya pribadi. rich man. Anjing. Gimana pengalamannya? Anjing. Pengalamannya gimana? Bawa anjing naik pesawat. Apa aja yang harus kita penuhi ya? Oke. Enggak, tapi bener pernah bawa anak-anak pakai Iya, pesawat. naik pesawat. Duduk di kabin. Oh enggak, ini mau dijelaskan. Nah, silakan. Oh, Nah. gimana tuh? Jadi waktu itu karena anak kesayangan banget ya, kayak sehari aja tuh nggak akan bisa gitu tanpa si Mopi. Tanpamu ya. Iya, tanpamu aku apalah butiran debu. Jadi liburan high season, liburan Natal tahun baru, saya harus balik ke kampung halaman saya di Medan, Sumatera Utara. Jadi aku bawa nih si Mopi, dulu masih Mopi, Chanel belum. Jadi masih anak satu-satunya tunggal yang disayangin. Nah, untuk regulasi di Indonesia sendiri itu sebenarnya masih susah banget dapat informasinya sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi benar-benar yang aku tuh sendiri nyari informasinya ke sana ke sini dan itu pun benar-benar masih kurang. Kenapa emang dikurang-kurangin? Karena tahu sendiri Pak, pemerintah Indonesia harus salam tempel dulu. Ya sebenarnya keterbatasan informasi ya memang agak susah gitu. Terus jadinya gimana? Nah, sebenarnya bukan keterbatasan informasi, emang kayaknya ya menurut aku ya kayak emang dibatas-batasin gitu loh Pak, emang dibatas-batasin, sulit. Nah jadinya awalnya aku tuh emang literally sendiri cari di Google mana aja, nggak ada nemu satupun. Ya udah aku coba-coba ke puskeswan ini itu, terus langsung ke bandara Soekarno-Hatta dan lain sebagainya. Udah di bandara Soekarno-Hatta juga masih dilempar-lempar sana sini, katanya nggak boleh kalau aku lupa deh darah rabies, titer, uji titer, katanya nggak ada di bandara, ternyata Iya, ada. Emang ada. Ternyata Pak. Tapi ketika aku mau uji titer di situ, katanya tidak ada. Ke dokter hewan. Harus ke dokter hewan dan emang puskeswan ya, bukan swasta. Nah, itu awalnya. Ya udah balik lagi tuh ke Bekasi. Karena aku harus KTP Bekasi kan. Nah, ternyata nggak bisa kalau uji titer boleh. Uji titer boleh di mana aja. Nggak harus sesuai KTP kayak gitu kan. Ya pokoknya tapi itu ribet banget, panjang banget lah regulasi dan lain-lain sebagainya untuk hanya uji titer terlebih dahulu. Nah setelah uji titer didapetin, kita ngurus surat SKKH namanya, surat kesehatan. Nah itu tuh 2 diurus di SKKM pemerintahan, aku lupa ya namanya apa. Terus yang satu lagi harus di vet swasta, vet lab. Jadi ada 2 surat kesehatannya. Nah setelah itu sudah diurus, uji titer sudah, SKKH udah, kita harus urus surat rekomendasi masuk dan keluar ke kota asal tujuannya. Jadi misalnya aku ke Medan, surat keluarnya aku, dan itu harus sesuai KTP. Jadi KTP aku Bekasi, aku harus ngurusnya di Bekasi. And then surat masuknya tujuan aku Medan, jadi aku ke Medan. Seperti itu. Ngurus kartu keluarga ya? Iya itu ribet. Itu tahun berapa? Baru tahun kemarin. Baru tahun Nggak kemarin. bilang sama aku. Bisa dibantu. Mohon maaf Pak, kalau gratis nggak apa-apa Pak. Gratis. Oh ya, soalnya sebenarnya kenapa aku bilang banyak dipersulit dan lain-lain ya, tahu sendiri ya, banyak agensi gitu, jadi mahal. Jadi karena keterbatasan biaya, walaupun kita ibu sosialita gitu, jadi kita kan mau yang murah-murah juga ya Kak. Tetap Ibu-ibu mah bener yang paling dong. murah. Bener, kalau bisa Kalau ada gratis. kenapa enggak? Betul. Ibu-ibu banget aing. Betul. Nah, jadi gitu kan. Udah gitu tinggal terbang. Nah, terbang tuh disimpannya di mana? Nah, sangat disayangkan untuk peraturan di Indonesia sendiri, maskapai penerbangan Indonesia belum boleh di kabin. Tapi ada tapinya. Kalau dari Bandara Soekarno-Hatta CGK itu masih enak. Enaknya kenapa? Anjing itu masih bisa kita tenteng-tenteng sampai kita benar-benar masuk pesawat. Baru kita
pakein tas, kasih ke check-innya. Check-in terus masih bisa kita lihat sama pramugari gitu-gitu, masih enak kalau dari Soekarno-Hatta. Nah, kebalikannya nih Pak, aduh sulit sekali kalau dari Sumatera Utara, Medan, Kuala Namu. Itu pengalaman buruk banget sih. Betul, sangat-sangat buruk. Jadi aku kira tuh kayak ya udahlah, gimana peraturan aku pas terbang kan. Nah, ya aku mau balik pulang ke Jakarta. Aku sudah menyiapkan semua surat berkas segala macam. Ya udah, aku kira tinggal check in kayak biasa. Aku bawa nih mopi, aku check in gitu kan. Ternyata di situ aku diketawain semua orang. Itu aku benar-benar diketawain. Bahkan orang-orang yang bisnis kelas aja tuh ngetawain aku. Aku kan ekonomi ya, maaf walaupun sosialita. Sosialisasinya mah tetap dipegang teguh. Bagus, teguh pendirian. Bagus. Ya tetap kita pakai ekonomi kelas guys, ya kan, biar murah. Nah itu diketawain, itu bener diketawain habis-habisan. Emang anjing boleh naik pesawat? Itu soal kayak gitu. Ya udah, dengan aku pede, ya udah aku tetap antri check in segala macam. Ketika check in ditolak. Terus aku bilang, loh kok ditolak? Aku bilang, aku udah punya loh berkas-berkas segala macam. Iya Bu, kita nggak boleh kalau anjing itu naik pesawat. Loh sejak kapan peraturannya? Maskapainya sama kan? Aku bilang gitu. Maskapai sama, semua peraturan izin surat sudah ada. Saya terbang dari Jakarta ke Medan dan saya mau balik lagi. Belum ada sebulan lah itu pulang pergi. Masa nggak bisa? Apa peraturannya langsung berbeda? Aku bilang gitu. Ya langsung berubah gitu ya kan? Nggak boleh. Itu benar-benar parah Pak, diketawain sampai berdebat diketawain banyak orang gitu-gitu kan. Emang siapa sih yang bolehin gitu-gitu. Akhirnya ini boleh mundur sedikit nggak Pak sebelum ini? Boleh. Ini ceritanya menarik banget ini. Menarik banget. Aku tuh benar-benar sampai boleh nangis darah nggak sih? Ngurus surat dia waktu di Medan juga. Itu parah banget. Jadi diulang lagi, cuman bedanya titer yang nggak apa-apa, titer itu berlaku sebulan sampai 3 bulan, lupa ya, kurang lebih sampai 3 bulan. Selebihnya itu harus diulang lagi. Karena kalau karantina itu harus H-1. Itu maksimal H-1. Nah, mengurus SKKH dan lain sebagainya itu susah banget, Pak. Dan di Medan susah banget. Aku tuh sampai dilempar-lempar. Karena rumahku dekat daerah Belawan, aku ke Belawan dulu. Ternyata itu boleh kapal laut, hanya khusus untuk kapal laut, nggak bisa penerbangan pesawat. Padahal sebelumnya katanya boleh. Sampai aku ngambil antrian sampai lama sejaman gitu. Aku make sure lagi, boleh kan ini? Aku make sure. Ini aku mau naik pesawat bukan kapal laut. Iya, bisa ngurusnya di sini bisa. Tuh aku udah nunggu antrian sampai sore. Udah makan orang tuh pasti. Dari pagi sampai sore, Pak, ya ampun. Akhirnya nggak boleh, kesel dong. Ya udah mau gimana lagi, balik pulang dulu. Dan akhirnya besok nih ke Kuala Namunya kan. Apa ya? Kok aku jadi lupa namanya, maaf ya guys, udah tua. Nah, aku urus tuh SKKH-nya. Nah, di situ lebih parah lagi. Masa ya, Pak, ke kantor karantinanya. Masa anjing nggak boleh masuk ke dalam kantor karantina? Aneh banget. Iya. Harusnya boleh, CGK boleh karena diperiksa, Pak. Ada kebijakan gini. Jadi memang ini sambil dipotong dulu ya. Ada beberapa wilayah yang belum bebas rabies. Bener. Jadi memang merah kalau disebutnya. Gitu. Jadi kayak di Indonesia kita nggak bisa terbang ke semua wilayah. Batam utamanya bisa. Bali nggak bisa Ya. gitu. Jadi memang ada beberapa kebijakan karantina yang anjingnya juga harus nunggu gitu. Itu jangankan di Indo, di luar juga sama. Ada yang memang kita bisa selonong boy bawa anjingnya gitu, tapi ada yang memang yang area karantina kita belum bisa dimasukin. Mungkin biasanya sebelumnya mereka ada temuan, ada yang sakit atau apa. Biasanya mereka close. Cuman betul juga kesamaan ini kan dulu saya kerjanya hand carry Pak Imam. Anjing dari luar ke sini, dari sini keluar gitu. Jadi kebijakannya beda-beda dan kadang ngejelimet dulu sebelum banyak agen-agen forwarder. Tapi saat itu juga kan mungkin Ana nih nggak nemu forwarder yang oke nih gitu. Karena memang ngurus sendiri dari terus awal. Memang kalau ngurus sendiri
ribet seribet-ribetnya gitu, ribet seribet-ribetnya. Terus kalau misalnya kantor-kantor ini ya mohon ya diperhatikan kantor karantina, jadi supaya ada kesamaan kesamaan informasi dan peraturan gitu. Jadi Dan jelas teman-teman gitu. yang akan bepergian juga nggak bingung lagi, nggak jadi ngulang lagi gitu. Terus lanjut. Nah lanjut. Tapi kucing kenapa bisa masuk? Itu masalahnya, kucing bisa masuk, anjing nggak bisa. Oke, kembali lagi mungkin karena rabies tinggi kali ya kalau anjing. Ya memang saya kan suka ngirim-ngirim juga. Red zone tuh dari rabies memang. Iya sih. Nah yang buat keselnya bukan itunya sih. Oke lah itu mungkin peraturannya. Tapi kenapa dipersulit? Sulitnya itu adalah sampai satu concern yang kayak gini, Pak. Emang itu anjingnya udah benar. Jadi dia meragukan dokumen saya yang dari Jakarta, titernya itu. Jadi dia minta untuk titer ulang di situ. Terus saya bilang, saya udah beli Pak, masalah tiket pesawat besok nih ceritanya Pak, besok ya kan. Karena kan kalau udah itu tuh gampang, karantina itu kan emang kayak CGK juga mudah. Malam berangkat tuh pagi siang juga diurus. Itu kayak gitu sebenarnya yang benar gitu kan. Nah besok pesawat saya berangkat, dia bilang harus ngulang uji titernya karena dia nggak percaya anjing yang saya bawa ini sesuai dengan dokumennya. Saya bilang kan udah ada microchipnya segala macam. Ibu punya microchip, kalau punya silakan dicocokin, di scan sama nomor, dan itu padahal udah lengkap Pak, tinggal karantinanya doang diurus. Itu tuh benar-benar lama banget, dari pagi sampai itu udah mau tutup kantor. Aku bertahan di situ. Aku benar-benar bertahan dengan kekeh. Aku udah punya dokumen lengkap dan segala macam. Masan kayak gitu nggak percaya gitu. Terus solusinya apa? Terus ada orang bilang, iya emang di situ gitu, agent harus bla bla bla. Speak saya mau viralin. Saya foto-foto, video segala macam, dan tetap berdebat. Itu berdebat sampai tangan saya tuh dingin banget karena kan kayak ya ampun aku sendiri gitu kan, nggak ada backingan segala macam. Besok juga udah dibeli tiket pesawatnya. Dan akhirnya sore dia mengeluarkan surat itu, cuman ya berbayar ya, dia bilang 15 ribuan. Oh ya udah, aku bilang kayak gitu. 15 ribu Pak, bukan 15 juta sesuai dengan itunya. Biasa orang dagang ini ya. Enggak, kali ini 15 ribunya beneran 15 ribu. Oh ya udah, oke, emang regulasinya emang bayar segitu kan. Tapi gitu deh, dipersulit banget. Nah udah dapat segala macam suratnya, besok landing terbang, besok mau terbang. Nah balik lagi tuh ceritanya, check in segala macam nggak bisa Pak. Nah, kan ini ceritanya sehari sebelumnya udah berjuang mati-matian. Udah mati-matian masih harus berjuang lagi Pak ketika check in. Dan diketawain, digituin semuanya. Kenapa? Nah ini dia, kenapa emang nggak bisa ya? Ternyata beda bandara, beda peraturan. Ternyata bandara Kuala Namu katanya sih mereka itu punya apa ya? Apa sih kalau masuk barang di scan X-ray gitu. Nah, mereka semua barang baik hewan itu melewatin itu. Ya, jadi katanya bahaya, nggak boleh. Jadi harus melalui kargo. Bener, nggak bisa hand carry kalau dari Kuala Namu. Di situ kan aku, oh my god, udah mau take off Pak, itu 45 menitan lagi aku udah mau take off. Anjir. Aku bingung kan, aku udah lama nggak di Kuala Namu kan, kayak anjir ini mau kargo di mana? Bingung kan, kalau di CGK masih dekat ya kargo kayaknya. Nah ini Kuala Namu aku bingung di mana. Aduh ini di mana sendiri Pak. Sendiri, jadi aku bingung, nggak ada saudara yang nganterin, mau dititip ke siapa juga bingung. Aku bener nangis. Ya mungkin emang jalan Tuhan kali ya. Aku coba tanya ke CS, customer service-nya, kenapa kok nggak bisa gitu. Akhirnya dia mengarahkan ke bapak-bapak, aku nggak tahu ya, mungkin kepala bandara atau apa di situ. Akhirnya dibantu sama bapak itu, cuman ya tetap aja harus ada fulus. Harganya lebih mahal daripada tiket saya Pak. Harganya lebih mahal daripada tiket saya. Dan yang nggak enaknya adalah dia tetap nggak bisa masuk di penerbangan saya. Jadi beda. Penerbangan berikutnya katanya karena udah full dan mungkin kan udah 30 menitan lagi tuh take off. Ya udah akhirnya dengan itu bukan berat hati juga, gimana ya, dengan rasa kepercayaan yang tinggi
saya nggak ada dapat kwitansi atau surat atau apapun. Udah weh, Titipin, saya transfer, ini surat-suratnya semuanya, vaksin Pasrah semuanya, sama Tuhan, pasrah sama Tuhan. Dia mau dijual atau nggak tahu ya, kita nggak tahu benar atau enggak. Cuman saya foto orangnya, makasih pas segala macam, saya pergi. Itu nekat banget sih, tapi itu benar-benar, itu aku benar-benar nangis kayak orang gila diliatin orang, itu benar-benar nangis. Nggak gimmick, itu benar-benar aku nangis. Pasti Nggak sih. gimmick, itu aku benar-benar nangis banget gitu. Akhirnya aku terbang. Aku tuh terbang siang, jam 12, jam 2 siang. Sedangkan dia dia baru terbang itu jam 8 malam. Kasian banget, itu kasian Iya, banget. pasti. Jam 8 malam 8 jam. dan aku baru bisa ambil dia aku tuh Halim ya. Ke Halim dan aku harus ke CGK karena dia di CGK. Iya, turunnya Dia pasti di CGK. kemarin. Dia aku baru bisa ambil jam 12 lewat setengah 1. Iya, karena ada proses di kargo kan. Proses di kargo, karantina dan lain-lain setengah 1 itu pengalaman pahit tapi ya seru juga sih. Ya semoga Jadi tidak tahu. terulang lagi lah ya. Jadi udah tahu kan harus ngapain Iya, aja tapi ini gitu. juga informasi buat Betul. Iya, teman-teman ya. jadi ini tambahan deh, tambahan. Jadi memang ya semoga di kepemimpinan presiden kita yang baru ya. Bapak saya ikutan. Tolong dengar Bapak siapa? Tolong dengarkan suara hati para anjing. Oh ya, mohon dimudahkan nih kami-kami yang memang ingin bepergian dengan hewan kesayangan kami karena Indonesia itu luas. Indonesia itu negara yang masih banyak yang belum bisa kita jelajahi dan kami-kami ini yang menyayangi anjing kami sebagai keluarga kami. Kan orang pengen bepergian wisata sama keluarga ya. Iya, keluarga kami ini anjing kami Iya. gitu. Jadi tolong mungkin ada perencanaan baru atau sistem baru yang bisa mempermudah kami untuk traveling dan juga tetap menjaga keamanan dan stabilitas baik si keamanan hewannya sendiri, keamanan wilayah yang akan kita datengin juga gitu. Mohon kami dibantu birokrasinya dipermudah dan juga ada satu pusat informasi yang bisa kita reach dengan Iya, mudah ya benar, gitu. benar. Karena kalau sejauh ini kalau gue pribadi memang kalau mau hand carry kalau teman-teman untuk menghindari pengalaman kayak Ana nih gitu, kalau saran gue pribadi kita keluar sedikit lah untuk agent karena kalau misalnya sekarang sudah banyak agent yang sudah lebih berpengalaman, terus mereka juga udah keep in touch sama balai karantinanya. Jadi kalau ya mau tetap coba bawa sendiri silahkan, menarik memang, tapi Iya, percayalah itu Emang kepala terus pecah efektif, guys. gitu. Kalau pakai agent tuh udah kita nanti mulai dari Twitter, berkas betul. semua udah mereka diurus bantu ya. urusin. Kita tinggal duduk manis, anjing kita juga terjamin nih, keberangkatannya Betul. jelas, kepulangannya jelas. Gambling gitu. banget sih Kak kemarin. Iya, pasti memang waktu itu juga gue sempat coba mau impor sendiri nih gitu. Ternyata ribet. Berhubung gue orangnya tidak mau ribet, ya udah telepon setelah review beberapa agent. Ternyata masih ada yang sebagian nih teman-teman juga gitu. Begitu tanya, ya namanya kita ini ya compare harga, terus memang ada yang oke, harganya nih cukup terjangkau. Karena waktu itu pertimbangan gue gini, kalaupun misalnya gue paksain bawa sendiri, nanti di airport ada apa-apa, kemungkinan gue akan keluar duit lagi nih. Iya, benar kayak saya ya, Pak. Ya itu, jadi daripada itu udah mending yang pasti-pasti aja, walaupun biayanya agak mahal sedikit gitu, ada biaya lebih, tapi waktu itu perjalanan gue terjamin gitu. Yang paling ini karena kalau gue lebih banyak keluar negara gitu, jadi memang hand carry keluar dan bawa dari luar. Kalau masih di Indonesia kan Kayaknya masih bisa phone a friend ya. benar. Kalau udah di luar gue tuh Agak ngerinya, susah. anjis, ini gue kalau misalnya kayak di Singapura ini mau minta tolong siapa? Iya. Dan bicara kalau udah urusan sama luar, mereka mudah. Kalau kita bawa anjing keluar, mau kargo atau hand carry, mereka lebih mudah selama semua berkasnya rapih, aturannya kita ikutin, mudah sebetulnya. Cuman kalau kita mau coba-coba atau misalnya ada berkas yang ketinggalan, nggak ada ampun. Gitu.
utamanya sih kayak negara-negara yang udah kelas A tuh. Jadi di dunia itu diklasifikasikan kelas A, B, C, D, E, kelas tingkat bebasnya rabies. Ya. Gitu. Kalau kayak Singapura kan A, Jepang A gitu, Australia A gitu. Kita ini terakhir, nanti kalau teman-teman yang tahu informasinya tolong diupdate ya. Tapi setahu saya Pak Imam, informasi terakhir ini kita masih di kelas C nih. Jadi tingkat indikasi rabiesnya, kejadian rabiesnya nggak banyak, tapi masih ada. Jadi belum bebas banget gitu. Jadi memang kalau teman-teman mau keluar ke negara tipe A perlu hati-hati. Terus kalau di antar pulau pun, antar wilayah kita di Indonesia juga perlu cek gitu. Iya, benar. Teman-teman bisa cek dulu. Terus juga sama agentnya tanya sebanyak-banyaknya supaya benar-benar aman Iya, gitu. Betul. Gimana Rudolf ini ngomong-ngomong? Mana Rudolf? Sini Rudolf. Nah, Rudolf, sini Rudolf. Malah nongkrong ngopi sama kru. Sini sayang. Nah, ini yo Rudolf di sini aja sayang. Up. Good. Si Rudolf ini sit. Rudolf, mau kemana? Sini. Rudolf ini adopt dari temen gua. Jadi waktu itu temen gua sebelum dia balik ke US, dia mau stay di Bali dulu. Terus kan dia nanya, Bi, ini mau dibawa ke Bali gini. Bali itu kan belum bebas rabies. Terus tapi bisa Bi diusahain gini. Oke, maksud gue tuh oke, bisa diusahain, lu bisa sama Rudolf di Bali gitu. Cuman lu pikirin nggak kalau misalnya Rudolf di sana kenapa-napa? Iya. Atau misalnya Rudolf di sana nggak apa-apa, terus kan nanti lu mau bawa ke US. Kalau Rudolfnya sehat, terus kalau dia jadi pembawa, jangan pikirin Rudolfnya, pikirin anjing-anjing lain juga gitu. Jadi teman-teman, memang daerah-daerah yang red zone, kalau memang teman-teman bukan mau pindah, cuman mau trip aja, sekarang kan udah banyak penitipan hewan yang aman dan terjamin ya gitu. Jadi daripada maksain terus pengalamannya nanti kayak Ane, bisa dititip dulu aja. Kecuali memang mau beneran pindah tempat tinggal gitu, silakan dibawa dan diusahakan. Dan kedepannya juga semoga ya ini sistemnya semakin bagus lagi Ane ya. Karena kemarin masalah Ane sebenarnya di informasi. Iya. Di mana tuh? Jadi masukan aku buat pemerintahan Indonesia masuk. Berat Berat banget. Berat aja. Iya. Di luar aku cerita itu karena pengalaman aku sendiri ya. Entah mungkin kalian pro kontra dengan aku, yaitu terserah lah ya guys. Yang penting aku cuma minta ya udah skema, bener-bener informasinya itu jelas, skimnya gitu loh, dari awal harus ngapain yang kemana. disiapin apa, Iya bener-bener harus gitu. Jadi harus sesuai dengan informasi yang mereka keluarkan ya. iya, jadi kita kalaupun berdebat sama orang yang terkait, kita punya pegangan teguh. Benar, punya pegangannya itu harus gini gitu. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Enggak yang asal gitu kan. Kejadian kemarin kan Betul. karena ya itu anaknya juga bingung. Betul. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau trip, cek lagi persiapan keberangkatan gimana, terutama pesawat ya, karena pesawat mah kan nggak main-main deh. Gitu. Kalaupun misalnya gue trip sama anjing gue jalur darat, kalau lintas pulau di nyebrang lewat pakai kapal juga diperiksa juga Pak Imam. Betul. Gitu. Jadi Ada skemanya lah ya. iya, diperiksa. Nanti teman-teman cek dulu lah, jangan nanti aja di sana. Iya. Mending teman-teman persiapin sebaik-baiknya. Karena Anda juga ya tadi itu bisa dilewati sama Anda kan. Persiapan Anda juga udah maksimal ya. Iya, gitu. maksimal sekali. Gitu. Jadi teman-teman yang mau trip sama anjingnya cek. Nanti juga kita rencana mau trip ya. Ya. Sambil kita share nih dari kota ke kota atau pulau ke pulau, apa aja yang harus teman-teman dipersiapkan. Sambil semoga dengan nanti kita trip juga kita bisa kasih masukan mungkin supaya teman-teman lebih mudah, Kasih informasi yang lebih jelas ya. Terus teman-teman juga bisa dapat informasi dari trip kita nanti gitu. Ya moga-moga ada yang mau mensponsori trip kita.
keliling Indonesia ya. Ayo, keliling Indonesia Itu, bersama karena Indonesia Rocky. itu indah. Indah. Indah banget. Sangat Nah. sayang untuk dilewatkan. Pudel ini sebelum penutup ya. Iya. Pudel ada komunitasnya di Bandung. Ada. Boleh dong komunitasnya dikenalin, orang mau gabung gimana caranya, apa aja aturannya. Silakan. Oke, jadi untuk Pudel sendiri di Indonesia itu ada. Namanya Pudel komunitas. Tapi untuk di Bandung juga ada, khususnya bagi warga Bandung yang pengen kumpul-kumpul cantik kan, seperti sosialita kembali lagi kan. Ada di namanya Pudel Bandung Community, Pudel Bandung Komunitas. Nah, cara bergabungnya gampang. Kalian bisa lihat di cara bergabungnya gampang, tinggal yang penting punya pudel sih ya. Punya pudel, udah itu aja sih. Atau enggak mix pudel juga Oh boleh ya, sih. follow Instagram. Kontaknya ke siapa? Daftar. Ya, nah, untuk daftarnya kalian bisa langsung Cek Instagram pudel cek Bandung. Instagramnya di Pudel Bandung. Jadi tahu aktivitasnya apa. Karena kita sering ada event juga, event-event menarik. Nanti kontaknya bisa sama aku juga. Gratis kan? Gratis dong. Dong. Aktivitinya apa aja? Banyak, ada trekking, ngopi-ngopi cantik, pokoknya semuanya ada. Ada lomba-lomba juga nih Benar. buat kalian yang suka ikut fun-fun activity Bergibah, gitu. iya, paling sering bergibah sih. Astagfirullah. Ya, beda ya bergibah. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ditunggu ya, kalian langsung DM aja Instagram Pokoknya kita. punya pudel Bandung langsung. Pudel Bandung. Punya pudel di Bandung. di Bandung, boleh langsung ya guys. DM-nya ke Instagram ini Pudel Bandung. Pudel Bandung aja. Betul. Kalau DM ke Instagram kalian Boleh banget. Ariat Novania. Nah, itu. Ajeng_KUK. Wah, ini lelaki jahanam di sini yang nge-DM-in pasti. Jangan lupa ya calon dedinya kita. Jangan Denny itu dari gue. Dan di mana? Kita capek jadi single parent soalnya butuh ada yang bantu Pak, apa support. Den? Oke. mending ditutup aja. Ini bahaya. bahaya. Oke, gimana Pak? Silakan ditutup. Oke, Ajeng, Ana, thank you banget tadi udah jalan-jalan sama kita ya. Ya. Udah berapa kali kita 30 putaran? Jangan kapok. Putaran. ya. Jangan Terus kapok ya. udah berbagi cerita khususnya mengenai pudel, terus berbagi cerita apa? Tadi ya cerita Ajeng, cerita Ana juga kehilangan. Terus yang apa tadi Ribet di pesawat. ribet di pesawat gitu, menarik banget gitu. Teman-teman bisa belajar banyak. Semoga Anya sehat-sehat, kalian sehat-sehat, Panjang terus umur. amin gitu. Terus semoga semakin banyak orang yang lebih aware, terus juga teman-teman yang piara pudel juga bisa bergabung supaya dapat informasi ya. Betul. Karena semua itu dari informasi gitu. Teman-teman bisa piara pudelnya lebih baik lagi, lebih menyenangkan. Jadi benar-benar jadi anggota keluarga nih. Betul. Kayak mereka. Bahkan buat yang belum punya pudel dan berencana punya pudel pun bisa nanya-nanya dulu ke mereka ya, boleh ke banget, komunitasnya boleh ya. Apa? Gitu. Jadi bingung nih pudel atau apa. Nah, langsung tanya sama yang Jangan sungkan. piara pudelnya Iya. gitu. Karena memang saat kita mau adopt atau mau beli anjing pun sebaiknya cari dulu informasinya. Cocok nggak sama kita, cocok sama kebiasaan kita, cocok sama kemampuan kita. Betul. Karena karakter anjing tuh beda-beda. Benar. Jadi harus benar-benar kita agak malas atau emang orangnya senang aktivitas tuh sesuaiin banget ya sama anabul kita nanti. Betul. Oke. Oke, itu aja episode bergunjing kali ini teman-teman. Kalau teman-teman mau kasih saran, ada spot lain yang bisa kita bawa jalan anjing, jangan lupa komen di bawah. Atau teman-teman juga pasti ajakin ini dong ngobrol-ngobrol, boleh komen aja di bawah. Tapi jangan lupa like sama subscribe juga ya, support terus. Itu aja, sekali lagi thank you dan bergunjing bersenda gurau bersama anjing.